Indobuild X. Hari ini masuk pada session sharing dalam materi peranan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dalam mewujudkan tenaga kerja konstruksi yang handal. Baik, hari ini ada 3 materi narasumber yang akan memaparkan. Materi pertama oleh Pak mohon maaf, Pak Iman Purwoto. Beliau merupakan Ketua Umum DPP Astekindo. Baik, untuk Pak Iman, kita langsung masuk saja pada acara sharing session hari ini. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Siti Abadilah selaku moderator pada siang hari ini, dan juga salam hormat juga kepada Pak Dr. Edi Namara telah mengundang kami untuk sharing session pada kesempatan siang hari ini. Saya coba mengambil tema yaitu peranan sertifikasi kompetensi kerja dalam mewujudkan tenaga kerja konstruksi yang handal. Ya, baik. Next, Bapak Ibu sekalian, ya ini sedikit pengantar perkenalan dari saya. Nama saya adalah Iman Purwoto. Saat ini saya dipercaya sebagai Ketua Umum Astekindo, salah satu asosiasi jasa konstruksi yang telah terakreditasi dan juga beberapa sertifikat kompetensi dan lain sebagainya. Ya, lanjut, next. Bapak Ibu sekalian, next Mas. Nah, ini saya coba sedikit menyampaikan terkait dengan sejarah ya berdirinya Astekindo, ya, di mana bahwa kami dibentuk itu sebenarnya mulai tahun 2025 ya, mulai adanya usulan pembentukan Astekindo, kemudian dari hasil rembuk-rembuk para tokoh masyarakat jasa konstruksi, maka pada tanggal 18 November tahun 2006 Astekindo dideklarasikan ya oleh pendiri dengan namanya adalah Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya karena asosiasi kami bergerak di jasa konstruksi, kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi, maka kami melaksanakan registrasi di LPJK nasional. Ya, kalau dulu namanya ada LPJK nasional, ada LPJK daerah, kemudian berubah lagi menjadi LPJK provinsi. Namun sekarang hanya menjadi LPJK saja karena sifatnya terpusat. Ya, dulu kami pada tahun 2013 ini terdaftar sebagai salah satu asosiasi yang terregister. Ya, kemudian pada masa tersebut ya penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh LPJK ya. Nah, ini kami juga diberi kewenangan oleh LPJK atau memperoleh lisensi dari LPJK untuk membentuk unit sertifikasi tenaga kerja bentukan masyarakat atau kalau dulu istilahnya adalah USTKM ya. Kalau di LPJK itu USTKM, itu di LPJK nasional, ada lagi istilahnya adalah USTKP itu di provinsi, dan USTKM itu adalah USTK yang dibentuk oleh masyarakat, terlebihnya adalah asosiasi profesi. Sehingga kami pada tahun 2016 itu telah membentuk USTKM yang melayani sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi pada masa tersebut. Kemudian pada tahun 2016 ya, karena adanya tahun 2020 karena adanya peraturan perundang tentang lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat atau dapat membentuk sebagai pendukung
wadah perkumpulan itu tidak dipergunakan lagi menggunakan nama asosiasi, sehingga terjadi perubahan, yaitu dari nama Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia menjadi Perkumpulan Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia. Namun kami tetap menyebutnya sebagai Astekindo, ya. Jadi walaupun namanya sudah berubah, tapi julukannya tetap sama, kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian kami juga sesuai dengan peraturan undang-undangan Undang-Undang Nomor 2 tentang Jasa Konstruksi yang mengharuskan tentang asosiasi profesi ini yang terakreditasi oleh Menteri, maka kami juga mengajukan akreditasi dan telah terakreditasi pada tanggal 4 September tahun 2020, ya. Kemudian setelah kami terakreditasi, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi, kami juga membentuk lembaga sertifikasi profesi, dan alhamdulillah sudah berlisensi tanggal 2021. Sejak tanggal tersebut, maka penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja diselenggarakan oleh LSP, LSP Astekindo Konstruksi Mandiri. Ya, jadi ini kurang lebih sekilas tentang perjalanan Astekindo dari berdiri sampai dengan saat ini. Next. Nah, kita bicara tentang asosiasi profesi, ya. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015, peraturan turunannya yaitu PP Nomor 14 tahun 2021, di mana bahwa tugas dari asosiasi profesi ini sebenarnya hanya 4 saja. Dasar pembentukannya ada 4, yaitu merupakan himpunan dari individu profesional, kemudian juga dipersempit lagi. Jadi perbedaan asosiasi profesi pada undang-undang sebelumnya dengan undang sekarang adalah asosiasi profesi ini lebih difokuskan pada satu bidang keilmuan. Jadi tidak lagi bisa bersifat umum, tapi kepada satu bidang keilmuan saja. Ya, kemudian juga bentuknya harus merupakan badan hukum. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita akan mengajukan badan hukum perkumpulan, maka namanya tidak boleh asosiasi, tapi harus perkumpulan. Jika kami rubah menjadi Perkumpulan Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia. Ya. Kemudian juga bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan. Jadi tugas utama dari asosiasi profesi adalah bagaimana melaksanakan pembinaan dan pengembangan keprofesian. Ya, nah kemudian asosiasi profesi di jasa konstruksi ini itu terbagi-bagi menjadi 8 bidang keilmuan. Jadi satu asosiasi hanya dapat mewadahi, ya, pengembangan keprofesian pada salah satu dari 8 bidang keilmuan, yaitu arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, kemudian ada arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior, kemudian perencanaan wilayah dan kota, sains dan rekayasa teknis, serta manajemen pelaksanaan. Nah, Astekindo ini adalah memiliki bidang ilmu sipil, ya, atau sertifikasinya adalah sipil, sehingga layanan sertifikasi profesi yang dibentuk oleh Astekindo atau LSP Astekindo ini menyelenggarakan sertifikasi pada seluruh jabatan kerja, atau skema sertifikasinya adalah pada klasifikasi dan subklasifikasi sipil. Ya, next. Nah ini kemudian kenapa asosiasi tersebut perlu dilakukan akreditasi? Ya, tentunya bahwa akreditasi ini adalah merupakan penilaian, ya, atau bentuk pengakuan formal dari negara tentunya yang menyatakan bahwa asosiasi telah mampu melaksanakan penjaminan mutu. Ya. Nah kemudian dan juga menentukan kelayakan asosiasi. Ya, layak untuk apa? Tentunya berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi, asosiasi yang dinyatakan layak atau telah terakreditasi, maka dia berhak mendapatkan surat tanda terakreditasi, kemudian membentuk lembaga sertifikasi profesi, dan mengusulkan anggotanya menjadi pengurus LPJK. Jadi asosiasi profesi yang
setelah terakreditasi tadi, dia memiliki 3 hak ini, ya. Artinya dia mendapatkan pengakuan atas akreditasinya, kemudian juga berhak membentuk LSP dan tentunya berhak mengusulkan calon pengurus LPJK. Kemudian selain dari hak itu ada kewajiban, yaitu bahwa asosiasi profesi yang terakreditasi dia harus mampu menyusun dan menegakkan kode etik bagi anggotanya. Ya, kemudian mampu mengembangkan keprofesian berkelanjutan, ya, dan juga melakukan pemberdayaan kepada anggota dan melakukan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah hak dan kewajiban dari asosiasi yang terakreditasi. Nah, asosiasi itu dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu asosiasi profesi yang bersifat umum, artinya adalah asosiasi yang mewadahi lebih dari satu subklasifikasi pada satu klasifikasi bidang keilmuan, ya. Atau asosiasi yang bersifat khusus, dia hanya mewadahi tenaga kerja konstruksi pada satu subklasifikasi saja. Nah, untuk itu Astekindo ini adalah asosiasi profesi yang bersifat umum, jadi mewadahi tenaga kerja pada lebih dari satu subklasifikasi. Next selanjutnya. Nah, ini adalah salah contoh dari pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Astekindo. Ya, kami bekerja sama dengan P3GSM untuk menyelenggarakan kegiatan PKB seperti saat ini. Kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan PKB yang dapat diikuti oleh asosiasi seluruh anggota, bahkan masyarakat umum lainnya, untuk sebagai tujuan untuk meningkatkan kompetensi ataupun pengetahuan wawasan dari anggota dan masyarakat jasa konstruksi pada umumnya. Jadi kita menggunakan aplikasinya adalah atau webnya adalah srtf.p3sm.org.id, ya. Lanjut. Nah, ini contoh kurang lebih skema bagaimana penyelenggaraan pengembangan keprofesian yang dilaksanakan oleh Astekindo yang bekerja sama dengan P3GSM. Dan sini kita sudah mengembangkan aplikasinya. Jadi aplikasinya seperti ini. Harapan kita aplikasi ini juga nanti bisa kita kembangkan untuk bisa menjadi satu income generating, ya. Tapi saat ini kita masih belum tahap untuk mengkomersialkan. Jadi saat ini seluruh anggota dan masyarakat jasa konstruksi yang berminat untuk bergabung dalam pengembangan keprofesian di Astekindo dan P3GSM sifatnya masih free. Jadi Bapak Ibu dapat terlibat atau mengakses aplikasi ini. Kami secara rutin seminggu 2-3 kali kita adakan seminar-seminar dan semuanya itu free, ya. Jadi silakan memanfaatkan. Ya, jadi silakan kalau bisa mengakses kegiatan ini, dan ke depan mungkin bisa kita kerjasamakan dengan pihak-pihak lain untuk bagaimana kegiatan ini bisa meningkatkan income generating. Next. Nah, ini contoh-contoh kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan dalam bentuk webinar. Kita sudah menyelenggarakan, atau aplikasi ini sudah kita kembangkan sejak tahun 2019, ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah cukup banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan tentunya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja konstruksi dan masyarakat umum. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu juga kami sampaikan terkait dengan bagaimana transformasi dari peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi. Yang dimana bahwa sebelumnya itu Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah tahun 99 yang kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, kemudian Undang-Undang tahun Nomor 2 juga perbaiki melalui Undang-Undang Cipta Kerja,
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang kemudian di apa namanya diubah lagi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Ya, dari undang-undang tersebut kemudian keluarlah peraturan-peraturan yang mengatur tentang jasa konsultasi secara teknis, baik itu eh, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 2, kemudian karena ada terbitnya Undang-Undang 11, maka ada revisi tentang perubahan PP 22 menjadi PP 14. Di samping itu juga ada PP nomor 5 terkait tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi ini adalah terkait dengan bagaimana penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja dan sertifikasi badan usaha di jasa konstruksi. Ini contoh kurang lebih skemanya ya. Next lanjut. Nah tentunya karena kita terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini adalah beberapa pilar ya yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Itu tentang bagaimana pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Ya. Apalagi kita saat ini menghadapi tantangan Industrial 4.0 dan juga Society 4.0, 5.0. Yang kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, ya, kemudian juga pemerataan pembangunan, kemudian penataan ketahanan nasional dan juga tata kelola kepemimpinan. Ya, karena kami bergerak di bidang keprofesian atau asosiasi profesi, maka kami fokusnya adalah terkait dengan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Ya, next. Lanjut. Nah, ini adalah terkait dengan visi ya Indonesia menuju Indonesia Emas ya, yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Ya, terkait dengan bagaimana memiliki struktur usaha yang kokoh, tertib dalam penyelenggaraan, kemudian partisipasi masyarakat, sistem jasa konstruksi, ya, kemudian juga tata kelola dan terintegrasi. Nah, saat ini kita juga jasa konstruksi juga sudah mulai masuk kepada bagaimana pengintegrasian data yang ada di jasa konstruksi. Jadi antara data perusahaan jasa konstruksi, data terkait dengan tenaga kerja, pengalaman profesional, pengalaman badan usaha, ini sudah ada satu sistem yang kemudian diintegrasikan, sehingga ketika kita akan melihat tenaga kerja tersebut, kita sudah bisa melihat profilnya melalui satu aplikasi tertentu. Ya, karena tenaga kerja profesional, katakanlah sebagai tenaga ahli, maka Anda harus melaporkan setiap kegiatan profesional Anda melalui e-simpan. Ya, misalnya Anda tahun ini bekerja pada suatu proyek tertentu, ya Anda harus masukkan itu. Karena nanti apa? Ketika Anda akan mengajukan sertifikasi kompetensi atau Anda akan mengajukan sertifikasi kompetensi, LSP itu tidak lagi meminta dokumen pengalaman Anda, tapi dokumen pengalaman Anda akan langsung diakses oleh LSP tersebut melalui e-simpan. Jadi kita tidak perlu lagi mengatakan bahwa saya pengalaman bekerja di proyek A, B, C. LSP tidak akan katakan buktinya mana, tidak. Dia hanya mengatakan bahwa data ini tidak ada di e-simpan. Jadi kalau Anda mau mengakui bahwa data ini adalah data profesional Anda, pengalaman profesional Anda, maka silakan daftarkan atau masukkan melalui e-simpan, sehingga nanti akan dapat dilihat oleh LSP. Demikian juga dari pengalaman perusahaan. Perusahaan setiap kali dia melaksanakan pekerjaan, melakukan kontrak dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam e-simpan. Nah, melalui e-simpan tadilah itu akan terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain. Misalnya terkait dengan sertifikasi badan usaha, nanti akan terlink dengan aplikasi LSPU dan sebagainya.
Jadi kita sudah mulai mengarah bagaimana sistem jasa konstruksi ini bisa merupakan satu data untuk semua. Jadi tidak perlu lagi setiap kali kegiatan Anda harus input data lagi. Ya, dengan adanya integrasi ini, maka diharapkan dapat memberikan satu gambaran sebagaimana sih kondisi real dari jasa konstruksi tersebut. Ya, oke, next lanjut. Nah, ini contoh bagaimana konsep kerja dalam pengembangan konstruksi 4.0 yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Ya. Next saja. Nah, kemudian ini juga merupakan tantangan ya, kompetensi tenaga kerja dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga kerja tersebut. Ya. Sampai jam berapa nih? 10 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Waduh, masih banyak ya. Kurang lebih seperti ini ya, bahwa tenaga kerja konstruksi itu ada menghadapi tantangan ya terkait dengan Industrial 4.0 dan juga Society 5.0. Next. Nah, ini kurang lebih seperti apa sih sebenarnya tantangan tenaga kerja konstruksi di masa depan? Ya, kalau kita lihat ini adalah kompetensi yang umumnya harus dimiliki oleh tenaga kerja. Yaitu pertama adalah cognitive ability, artinya kemampuan dalam pengetahuan. Ya, kemudian sistem skill, bagaimana dia bisa membuat satu sistem dan sebagainya. Itu dulu urutannya seperti ini, tapi sekarang urutannya sudah berbeda. Next, Mas. Next terus saja. Nah, ini adalah cara berdasarkan dari Future of Job Report dari World Economic Forum. Ini menyatakan bahwa ke depan, next lagi Mas. Next lagi. Nah, ini bisa kita lihat bahwa saat ini yang paling utama dibutuhkan dari seorang tenaga kerja atau seorang yang profesional itu adalah yang pertama adalah bagaimana kemampuan seseorang mampu memecahkan permasalahan yang kompleks. Permasalahan yang kompleks ini tentunya adalah bagaimana dia bisa mengintegrasikan berbagai pengetahuan, komponen dan sebagainya untuk dapat selesaikan atau bagaimana dia mencari solusi. Ya. Kemudian yang kedua mungkin baru adalah social skill. Ya, artinya bahwa seseorang yang sukses di dunia nyata ke depan akan dipengaruhi oleh bagaimana dia bisa mengimplementasikan kompetensi sosial itu. Ya. Yang ketiga adalah tentang proses skill, yang kemampuan dalam active listening, local thinking dan lain sebagainya. Ini contoh. Sementara cognitive ability atau kemampuan pengetahuannya ini justru berada pada peringkat kelima sekarang. Ya. Okay. Nah, next. Nah, ini contoh kondisi tenaga kerja yang saya ambil dari Sumber Konstruksi Indonesia tahun 2021, di mana dikatakan bahwa sektor jasa konstruksi ini porsinya adalah 6% dari seluruh angkatan jumlah tenaga kerja nasional. Ya, dikatakan bahwa tahun 2021 jumlah tenaga kerja konstruksi itu adalah sekitar 7,9 juta, ya, 8 juta. Nah, namun kita lihat kondisinya adalah bahwa dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi masih sangat rendah jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Ya, jadi kurang lebih jumlah tenaga kerjanya hanya sekitar 723.000 orang saja, belum sampai menyentuh ke 1 juta. Ya, next. Nah, kenapa kendala ya dalam kenapa tenaga kerja konstruksi belum memiliki sertifikat? Ya, pertama adalah masih rendahnya kesadaran, ya, kemudian juga belum adanya
korelasi antara seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi kerja terhadap remunerasi dari tenaga kerja tersebut. Dan kemudian juga penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi terbatas adalah belum menjadi isu bersama dan prioritas utama dari pemangku kepentingan jasa konstruksi. Next. Nah ini kemudian ini adalah contoh sebaran dari tenaga kerja konstruksi yang ada di seluruh Indonesia. Ya, next. Sementara kita lihat di undang-undang ini adalah mewajibkan tenaga kerja konstruksi ini haruslah seseorang yang bersertifikat. Ya, kenapa bersertifikat? Karena sertifikat kompetensi kerja inilah suatu bentuk pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi untuk memastikan bahwa seseorang tenaga kerja tersebut mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada dia, maka dia harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Oh ya, selamat datang Prof. ATL. Silakan. Oke, baik. Ya ini contohnya. Next saja. Nah ini adalah terkait dengan kualifikasi dari tenaga kerja ya, mulai dari operator, teknisi analis dan ahli, kemudian ini adalah jenjang kualifikasinya, ini adalah level kompetensinya. Nah, seperti itu. Next saja. Kemudian ini manfaat dari sertifikasi itu seperti apa? Ya, jadi sertifikasi kompetensi atau sertifikat kompetensi itu dapat didefinisikan manfaatnya terkait dengan baik itu industri, tenaga kerja, lembaga diklat dan juga pemerintah. Ya, ini adalah bagaimana sertifikat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh stakeholder. Lanjut. Nah ini kurang lebih latar belakang dari bagaimana pembentukan LSP, ya, bahwa di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja. Ya, jadi seseorang yang bekerja itu harus dilindungi dengan adanya pengakuan kompetensi kerja untuk memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan adalah kompeten. Ya. Nah, untuk mekanisme pengakuan ini dari Undang-Undang Nomor 13 tadi itu mengamanatkan pembentukan lembaga independen yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja, yaitu BNSP, yang kemudian diterbitkan PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang pembentukan BNSP. Nah, tentunya BNSP kemudian memberikan lisensi kepada LSP yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ya, demikian juga pengaturan di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya, di mana bahwa LSP itu dapat dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja. Ya, next. Nah ini contoh proses alur dalam pembentukan LSP konstruksi tadi. Next saja. Kemudian ini contoh bagaimana proses sertifikasi yang diselenggarakan. Ya, next saja. Komputer batas. Kemudian asesmen uji kompetensi ini adalah merupakan satu kegiatan pengumpulan bukti. Ya, jadi sertifikasi kompetensi ini bukan ujian, ya, bukan ujian untuk menyatakan Anda lulus atau tidak, tapi adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa Anda ini adalah kompeten atau telah memenuhi standar-standar kompetensi dari standar yang menjadi acuan, dalam hal ini adalah SKKNI atau standar internasional atau standar kompetensi kerja khusus. Next lagi. Nah ini contoh bagaimana dalam pelaksanaan uji kompetensi ini tidak saya jelaskan lah ya, waktunya sudah habis. Next saja. Ini saya juga ingin memperkenalkan karena kami Astekindo adalah salah satu bagian dari P3SM. Apa itu P3SM? Yaitu Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi
mandiri, ya, yang merupakan mitra terpercaya bagi dunia usaha dan profesional dalam mengembangkan kemampuan ini. Ini adalah unit-unit yang tergabung dalam P3SM. Itu ada asosiasi profesi, ada lembaga sertifikasi, ada unit-unit yang lainnya. Ya, next. Nah, untuk LSP yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang tergabung dalam P3SM ini ada 7 dan bahkan mungkin akan bertambah lagi ke depannya. Ya, yang ini 7 ini sudah beroperasional. Ya, ada Astekindo yang dibentuk oleh Asosiasi Astekindo, kemudian dari ada LSP tenaga kerja konstruksi, ini dua-duanya adalah pada klasifikasi sipil, Gataki dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ini salah contoh bagaimana kondisi dari penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja pada sektor konstruksi, di mana ini saya ambil 20 besar LSP yang beroperasi ya. Kalau nggak salah saya saat ini sudah ada 45 LSP yang mendapat lisensi dan sudah beroperasi di LPJK. Saya coba ambil 20 besar saja, di mana kalau yang biru ini adalah klasifikasinya sipil, yang merah ini adalah manajemen pelaksanaan, kemudian yang kuning itu adalah perencanaan wilayah dan kota, yang ungu itu adalah desain arsitektur landscape, teknik iluminasi dan desain. Nah, saat ini kami memang alhamdulillah masih yang paling tinggi ya. Oke, lanjut next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam Purwonto kepada Prof. Agus. Silakan untuk baik, dipersilakan. Baik, kami lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjut pada narasumber yang kedua, tadi pemaparan dari Pak Imam bahwa memang bahwa peningkatan teknologi pada konstruksi harus diseimbangkan dengan peningkatan sumber daya manusianya. Jadi kompetensi itu sangat penting, memang diupayakan semua tenaga kerja konstruksi memiliki kompetensi yang sesuai dan terlisensi dengan baik. Baik, langsung pada paparan yang kedua, pada session sharing di Indo Buildtech hari ini. Baik, dilanjutkan paparan oleh Prof. Dr. Insinyur Agus Taufik Mulyono, STMT IPU HNA, Koordinator Bidang 3 LPJK Kementerian PUPR, Ketua Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan, DPP HPJI, kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Di sini hadir sahabat senior saya ini, Bapak Abang aja ya, Abang Bastian. Halo. Artinya masih semangat mengikuti perkembangan bagaimana persoalan-persoalan infrastruktur, persoalan jasa konstruksi, persoalan keinsinyuran. Saya sengaja untuk memberikan satu judul, yaitu kesadaran. Ya, adik-adik generasi penerus kita itu camkan kesadaran memiliki SKK dan SKI istri untuk mencegah malah praktek kegagalan bangunan dalam praktek jasa konstruksi dan keinsinyuran. Sengaja gambarnya nggak ada yang bagus ya. Gambarnya semua adalah gambar kegagalan. Tuh, apakah yang terjadi di Indonesia? Terjadi di Indonesia semua nih. Saya nggak mau ngambil gambar dari luar negeri. Ya, semua adalah gambar-gambar kita. Ya. Jadi inilah model-model kegagalan bangunan. Apakah sekarang masih terjadi? Makin banyak terjadi. Ya, next.
Ya, saya akan membawakan 3 saja. Yang pertama, karakter peran infrastruktur humanistis, kemudian, wah ini kelebihan kan, SKKK dan SKI istri mencegah jebakan kali ada jebakan malah praktek engineer atau insinyur, dan yang terakhir adalah peradaban engineer atau insinyur di dalam praktek jasa konstruksi, ya kurang J, keburu-buru. Next, ya saya mulai, ya next, ya. Jadi kalau kita mau bangun apa? Mau bangun rumah, mau membangun jalan, membangun pelabuhan, bandar udara, jembatan, jalan rel kereta api, semua konstruksi. Itu kita sebenarnya membangun infrastruktur, ya kan? Seperti yang diprogramkan dan dijalankan oleh pemerintah dengan mempercepat infrastruktur. Tetapi ingat, infrastruktur itu punya 4 karakter yang tidak boleh kita lupakan dan itu harus ada dalam hati kita. Yang pertama, infrastruktur itu harus berumur panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur itu harus berupa jaringan. Yang ketiga, infrastruktur itu digunakan bersama-sama. Ini harus kita tanamkan dulu. Jadi kita bangun itu ingat, nggak mungkin kita bangun umurnya pendek. Oh iya ya, kita bangun ini kan untuk manusia yang akan menggunakan bersama-sama. Oh iya ya, kita membangun itu bagian dari sebuah jaringan. Kita membangun mall, membangun JJ, bagian dari sebuah jaringan. Ini adalah sebuah simpul. Jaringannya berupa jalan atau transportasi. Ya. Kalau kita membuat jalan, oh iya ya, jalan itu bagian dari sebuah sistem jaringan lebih besar. Nah, yang terakhir yang penting, apapun perjuangan seorang insinyur, apapun perjuangan seorang engineer, di mata publik yang akan menggunakan, yang dirasakan, yang dituntut itu hanya layanan akhir. Kalau Anda bangun gedung seperti ini, apa layanan akhirnya? Oh, indah, damai, tenang, rasa aman. Gitu. Tapi nggak tahu perjuangan orang untuk membuat. Sama kalau kita membangun jalan. Oh, jalan itu harus nyaman, jangan macet, jangan bergelombang, jangan rusak. Itu kan sama. Itu adalah tuntutan publik. Nah, ini yang harus dirasakan bagi orang yang atau kita yang sedang menyelenggarakan. Next. Ya, ini contoh-contoh. Ya, ini misalnya jalan beton itu 40 tahun, jembatan itu bisa 100 tahun, yang pelabuhan itu juga bisa 100 tahun. Jadi membangun jangan berpikir membangun itu berapa tahun sini, jangan, untuk umur yang panjang. Ya, wah ini ada sahabat saya nih, Mas Bahar. Ini beliau adalah yang mengelola, yang memanajeri jurnal majalah konstruksi. Mudah-mudahan nggak masuk dalam majalah konstruksi, takut saya. Next, ya peran penting infrastruktur. Jadi kalau kita bicara infrastruktur, peran pentingnya itu ada 5. Dari sudut pandang apa? Pertama, dari sudut pandang konteks lingkungan. Maka infrastruktur itu kata kuncinya harus menjaga ekosistem. Yang kedua, dari konteks politik, setiap infrastruktur dibangun harus ada target penerima manfaat. Berapa penerima manfaat? Itu ada politik. Jadi kalau bangun bandar udara, terus nggak ada yang menggunakan, wah secara politik langsung di blow up, ya kan? Ya, membangun pasar, ternyata nggak ada yang jualan di situ, langsung di blow up, penerima manfaat. Lalu konteks pendanaan itu skala prioritas, itu pendanaan konteksnya. Ya, kemudian konteks ekonomi itu mengentaskan kemiskinan, mendorong investasi dan pertumbuhan wilayah. Dan yang terakhir, konteks spasial dan demografi itu adalah infrastruktur harus mampu mengendalikan pertumbuhan perkotaan yang utama. Kenapa perkotaan? Karena nanti tahun 2045 ada di semua ini nggak suka lagi hidup di desa, sukanya hidup di kota, di apartemen, praktis, tabungannya banyak, ya rekreasi bisa kemana-mana, pergerakan dikurangi karena sudah menggunakan dosen, GoFood, GoGo yang lain.
Ya, kalau perlu kuliah itu nanti dosen nilainya, jadi nggak usah ya. Next. Nah, kita ingin memimpikan karakter yang infrastruktur yang humanistis. Kalau membangun jalan yang humanistis dong, membangun rumah sakit humanistis, membangun pelabuhan humanistis, membangun perkantoran seperti ini juga humanis. Apa humanistis? Yaitu yang mengedepankan nilai manusia dan nilai kemanusiaan. Setiap infrastruktur yang kita bangun mestinya harus memberikan rasa damai, rasa sejahtera, bahagia, sehat, dan selamat. Untuk bisa humanistis, maka ada 4 langkah yang penting. Pertama, kita membangun infrastruktur itu harus berbudaya. Budaya apa? Budaya patuh. Budaya patuh dengan mempertimbangkan estetika dan kearifan lokal. Patuh, kita tuh lemah di dalam kepatuhan. Budaya patuh apa? Budaya patuh standar bangunan. Budaya patuh persyaratan teknis bangunan. Budaya patuh tentang keindahan bangunan. Itu patuh, beradab, dan terakhir berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya jangan membangun sebuah infrastruktur yang membutuhkan, yang memerlukan biaya pemeliharaan yang mahal. Itu belum berkelanjutan. Ya, selain ramah lingkungan. Next. Nah, ini jadi coba kita kalau bangun apa saja, mari kita camkan. Damai, sejahtera, bahagia, sehat, dan selamat. Jadi orang itu jangan nuntut selamat dulu. Ya, jangan nuntut selamat dulu. Damai nggak kita? Hati kita damai kan? Kita sudah merasa sejahtera, kita sudah merasa bahagia, sehat, baru selamat. Gitu. Nah, yang penting, yang biasa kita lihat itu kita dituntut selamat. Seperti jalan harus selamat, tapi kita nggak damai di jalan. Kita nggak bahagia di jalan. Gimana kita bisa selamat? Ya, itu penting sekali. Jadi semua persoalan-persoalan infrastruktur itu harus kaitkanlah dengan humanitarian atau bangunan yang humanistis. Next. Nah, untuk mencapai bangunan yang humanistis tadi, itu kita dituntut untuk menjadi manusia konstruksi yang bermutu, karena pelakunya itu manusia. Lah, untuk menjadi manusia bermutu, manusia kontribusi, maka kita harus memenuhi tuntutan kompetensi, yaitu tuntutan kompetensi jasa konstruksi plus tuntutan kompetensi keinsinyuran. Karena kalau kita praktek jasa konstruksi, sebenarnya kita juga praktek keinsinyuran. Jadi sekarang apa bedanya jasa konstruksi dan keinsinyuran? Kan selalu bicara gitu. Kalau saya keliling ke wilayah-wilayah itu selalu ditanya itu, Pak, apa sih bedanya praktek jasa konstruksi dan praktek keinsinyuran? Apa sih Pak bedanya sertifikat kompetensi insinyur dan sertifikat kompetensi kerja? Nah, Pak, sertifikat kompetensi kerja itu dipakai tender, Pak. Kalau sertifikat kompetensi kerja nggak dipakai, Pak. Buat apa kita punya? Itu karena tidak memaknai hakikat insinyur. Ya, next. Nah, ini, bentar. Ya, betul. Jadi tadi Pak Iman Purwoto sudah menyampaikan, tetapi saya mencoba menyarikan dari Pak Iman. Ya, Pak Iman ya. Nah, kewajiban penggunaan tenaga kerja konstruksi harus memiliki SKK konstruksi, sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Kalau kalian kerja di pariwisata juga sama, harus punya SKK pariwisata. Kalau kerja di perhotelan sama ya, SKK perhotelan. Nah, ini SKK konstruksi. Ya, ini dasarnya undang-undang tadi Pak Iman sudah menyampaikan. Hanya saja ingin mensarikan. Ya, kalau kita bicara ini ada tenaga kerja yang berpraktek jasa konstruksi. Tenaga kerja yang berpraktek jasa konstruksi, misalnya saya ahli teknik bangunan gedung, maka saya bekerja di dalam merancang, melaksanakan, memelihara gedung. Ya, ahli ini. Saya ahli teknik jalan, tentu mesti harus memahami geometrik jalan, perkerasan jalan, ruang bagian jalan, perlengkapan jalan, manajemen rekayasa lalu lintas. Kalau saya ahli teknik jembatan, ya, nah, saya sarikan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi
itu wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Wajib. Di mana Pak Bapak mengatakan wajib itu? Di pasal 70 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Kalau ada kata wajib di dalam undang-undang, itu ya fardu ain, tidak bisa fardu kifayah, ya, tidak bisa diwakilkan. Wajib itu bagi seseorang yang mau bekerja, ya. Kemudian, nah, setiap pengguna jasa atau penyedia jasa wajib memperkerjakan orang tenaga kerja tadi bersertifikat kompetensi kerja, wajib, ya. Nah, bagaimana praktek jasa konstruksi dalam kontrak kerja konstruksi? Praktek jasa konstruksi itu kan ada diikat dalam perjanjian. Perjanjian namanya kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi harus mencakup penggunaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Tuh, bayangkan. Jadi kalau tidak bersertifikat tidak boleh kerja kan? Ya kan? Nah, kemudian yang sana berbicara sanksi. Sanksi malah praktek jasa konstruksi. Apa itu? Setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi yang tidak memiliki SKK konstruksi dikenai sanksi administrasi berupa perhentian, diberhentikan di tempat kerja. Saya kemarin keliling-keliling ke suatu lokasi, Pak Bastian, Pak Bahan. Dan sebut saja di KM. Saya diminta untuk memberikan pemahaman tentang kegagalan bangunan. Yang hadir banyak itu. Saya tanyai dari 30 orang. Anggali semua. Pak, SKK-nya didapatkan di LSP mana? Saya nggak pakai SKK ya. Saya nggak pakai SKA. Saya kaget saya. Betul. Loh, nah, seperti itu kita nggak boleh bicara. Bapak itu salah menurut undang-undang. Nanti kelihatan kita malah nggak paham. Saya simpan saja itu. Ya, saya simpan. Saya lapor kepada Dirjen. Jawaban Dirjen, Bapak kan bisa membuktikan siapa orang-orang itu. Itu nggak perlu dibuktikan. Ini sebuah informasi bahwa saya sudah mewawancara 30 orang dan 30 orang itu hanya 29 yang punya, yang nggak punya SKK. Satu itu punya. Tapi masuk akal Pak Bastian. Kenapa? Saya subkon Pak. Saya subkon, saya bukan menkon. Saya kerja di subkontraktor. Saya ini hanya pemasok Pak. Sebenarnya bukan itu. Di sini setiap pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memperkerjakan orang. Nah ini yang global. Yang benar-benar ada generasi yang akan ke depan sebagai agen perubahan perbaikan Indonesia ke depan harus paham. Ya. Nah, setiap pengguna jasa dan atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja yang tidak memiliki SKK dikenai sanksi berupa penghentian sementara kegiatan lain. Jadi nanti kalau ke depan tidak ada SKK, mestinya dihentikan kerjanya. Ya, ini kata undang-undang loh, bukan kata saya. Ya, sehingga SKK konstruksi itu menjadi syarat bekerja di bidang jasa konstruksi. Itu yang penting, sebelah merah itu. Ya, supaya dia dipaham, itu aja yang dicatat. Ya, next. Nah, ini ketentuan-ketentuannya pasalnya dari yang saya yang saya ringkas tadi, inilah kesimpulannya. Pasal-pasal kalau ingat-lihat, oh ternyata kalimat-kalimat tadi yang ditulis tadi, diringkas tadi ada di dalam pasal 70, kemudian pasal 99, dan pasal 29. Dan sebagainya. Next. Nah, itu tadi adalah praktek jasa konstruksi. Orang yang praktek jasa konstruksi, siapa yang sudah punya SKK di sini? Yang hadir, ada yang punya SKK? Nggak ada. Saya tanya Pak Idi aja, Pak Idi punya SKK ya Pak Idi? Nah, tanya ini, anggap ini aja, apa? Audit, pada waktu pembicara, apa? Contoh ya. Pak Idi punya SKK apa? Manajemen konstruksi. Ahli. Jadi yang tertentu itu ahli manajemen konstruksi. Ahli juga, ahli utama. Walaupun tingginya masih tinggi saya, ahli utama. Hebat. Selain manajemen konstruksi punya apa? Kan boleh 5 kan? Sumber daya air utama. Wah, luar biasa. Hebat. Barunya ya.
Loh, apa enggak gimana? Majalah konstruksi punya Pak dikelola itu. Hah? Oke, kalau tanya Bapak saya nggak berani saya. Oke, Bapak ahli teknik sumber daya air utama. Nah, pertanyaan sepele. Bapak boleh salah nggak? Boleh nggak salah? Kalau boleh salah, harusnya tidak boleh. Bisa terjadi kesalahan nggak? Bisa, sangat bisa terjadi kesalahan. Baik keteledoran, baik kesengajaan, baik konspirasi. Loh, kan gitu ya di lapangan gitu. Kesalahan itu bisa dibuat karena sengaja, karena tidak disengaja, karena konspirasi. Ini Pak Bastian. Kalau Pak Bastian sudah mantuk, saya mantap. Artinya apa? Bahwa Pak Edi itu memiliki sertifikat ahli teknis budaya air. Pada waktu bekerja dengan keahliannya itu boleh salah ya, bisa terjadi salah ya, bisa terjadi salah ya, bisa terjadi salah. Itu di sertifikat itu bunyi enggak? Pak Edi enggak boleh salah loh. Oh enggak ada. Jadi bunyi sertifikat apa? Ahli. Oh ahli. Nah, oke. Berarti itu kebutuhan jasmani ya. Dan kebutuhan jasmani bekerja kan? Iya. Oke. Supaya jasmani kita dalam bekerja nggak salah, itu rohani kita benar ya. Siapakah yang mengisi sertifikat rohani? Itu pertanyaan. Kita nggak bicara agama loh Pak Bahar. Pak Bahar bicara agama. Yang mengisi sertifikat rohani kita itu adalah SKI. Yang mengisi sertifikat jasmani kita untuk bekerja itu adalah SKK. Ya. Jadi ahli teknik jalan, ahli bangunan gedung, ahli sumber air, bisa salah, bisa trader, bisa konspirasi, bisa berbuat salah, bisa. Tetapi untuk tidak bisa melakukan kesalahan itu, supaya tidak melakukan keteledoran itu, supaya hati-hati bekerja, ada yang mengendalikan, yaitu etika profesi. Di mana etika profesi itu? Diatur di undang-undang mana? Nah, di undang-undang nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Jadi tenaga kerja konstruksi seperti tadi Pak Edi yang ahli utama teknik sumber daya air, supaya dalam berpraktek itu benar, ada pengendali, ada sesuatu yang mengendalikan hati kita agar jasmani kita, SKK yang kita pegang itu benar implementasinya, yaitu SKI dan STRI. SKI itu adalah sertifikat kompetensi insinyur dan STRI adalah surat tanda register insinyur Indonesia. Tuh, Pak, apakah SKK itu diregister? Secara otomatis kalau Bapak Ibu sudah punya SKK yang keluar dari sistem yang sudah dikelola oleh LSP, diterbitkan LSP ya Pak, teman, langsung itu sudah terregister ngeling di LPJK, yaitu di dalam sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Nanti misalnya namanya Muhammad Paiman, ahli beton, ahli struktur beton, ketahuan Muhammad Paiman, klik, wow, sudah terregister. Nah, kalau di SKI diregister oleh BII, bukan LPJK. Nah, sekarang tenaga kerja konstruksi jenjang ahli tadi seperti Pak Dr. Idina Mara, itu melakukan praktek insinyuran wajib memiliki sertifikat kompetensi SKI dan surat tanda register insinyur. Pak Edi punya ya? Udah punya itu? On proses. Berarti sudah sadar. Gitu. Ya, kalau saya sudah punya duluan, karena saya mau bicara begini, kalau saya nggak berikan contoh yang baik, saya nggak berani bicara. Kalau Pak Iman sudah punya, kebetulan yang uji saya Pak Iman ya, kebetulan aja, secara random kebetulan loh, saya uji lebih menyakitkan daripada saya. Gitu. Nah ini oleh karena itu TKK yang berpraktek keinsinyuran itu Pak Bar, ini mohon untuk disampaikan di majalah konstruksi bahwa TKK tenaga kerja konstruksi yang berpraktek di dalam keinsinyuran
Apakah TKK ahli seperti Pak Insinyur Praktik itu juga praktek insinyuran? Iya. Kenapa? Karena dia memiliki 3 kewenangan. Satu, Pak Edi sebagai ahli utama itu bisa memulai menghentikan pekerjaan. Yang kedua, beliau bisa membongkar dan menerima pekerjaan atas orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, itu bisa menghentikan dan mengangkat orang di situ. Punya kewenangan. Jadi kita praktik jasa ini punya kewenangan. Ya, apalagi yang dinamakan PPK Kasatker yang Pak Bastian ya, pasti punya kewenangan keinsinyuran, ya. Tapi tidak semua tidak itu. Sehingga TKK yang berpraktek di keinsinyuran, ini saya bacakan penting ini. Ini kalau bisa ditulis di jurnal, di majalah konstruksi, orang jadi paham. Yang pertama, setiap tenaga kerja konstruksi yang melakukan praktik keinsinyuran wajib memiliki surat tanda register insinyur. Setri di pasal 10 diatur. Ada di pasal 10 Undang-Undang Keinsinyuran. Untuk memperoleh setri harus memiliki sertifikat kompetensi insinyur (SKI) yang mungkin adik-adik pernah lihat IPP, IPM, IPU. Ya. Itu adalah SKI, sertifikat kompetensi insinyur, melalui uji kompetensi profesi keinsinyuran. Ada uji kompetensinya, sama. Ada LSP-nya juga, sama. Tapi keinsinyuran, bukan jasa konstruksi. Nah, berikutnya, untuk memiliki SKI, harus memiliki gelar insinyur. Nah, itu. Untuk memiliki SKI, harus memiliki gelar insinyur. Insinyur itu adalah gelar profesi, bukan gelar akademik, gelar profesi. Diperoleh di mana? Melalui pendidikan program profesi insinyur yang diselenggarakan di 46 perguruan tinggi. Sementara nanti akan tambah terus. Ya, nah sekarang yang sudah punya insinyur, punya SKI, punya stri, lalu praktek keinsinyuran dalam kontrak kerja konstruksi. Ini seharusnya ke depan setiap TKK, tenaga kerja konstruksi yang diwajibkan memikul kewenangan insinyur dalam praktek keinsinyuran harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksi. Ini harapan ke depan. Karena untuk menjawab pertanyaan tadi loh Pak Bastian, saya punya SKI untuk apa ya Pak? Saya punya ini untuk apa? Tapi tidak semua memiliki kewenangan praktek keinsinyuran. Ada 3, tidak semua orang yang kerja di bangunan itu memiliki kewenangan praktek keinsinyuran. Hanya saja syaratnya 3. Kalau saya seorang site engineer, dengan kalian saya adalah ahli manajemen konstruksi, saya memanage banyak engineer di lapangan, maka saya praktek insinyuran. Tetapi kalau saya hanya tukang saja, manut, juga praktek insinyuran, kita nggak menjalankan 3 kewenangan. Ya. Nah, kemudian terakhir sanksi malah praktek insinyuran. Ingat, kalau SKK tadi, apakah Pak Edi sebagai ahli utama bangunan air bisa salah? Bisa. Boleh salah, boleh saja kalau terjadi. Dapat salah, dapat dia trader, dapat. Tetapi sanksinya perdata. Ya, bukan pidana. Sekali lagi, sanksinya perdata, bukan pidana. Pidana itu akan terjadi jika karena kewenangannya sebagai insinyur, maka dia akan dipandang dari undang-undang yang lain karena praktek keinsinyuran. Ini yang penting. 3 ini. Yang memang kalau dibaca menakutkan. Ya, yang pertama saya bacakan. Setiap tenaga kerja konstruksi yang menjalankan praktek keinsinyuran yang bukan insinyur terancam pidana penjara dan pidana denda. Pasal 50. Jadi kalau Pak Edi nanti praktek di lapangan menjalankan arsitek di bangunan air, ternyata Pak Edi bukan insinyur, tapi praktek insinyuran karena punya kewenangan 3 tadi, maka Pak Edi bisa diancam pidana. Ini contoh saja, ya, contoh. Nah, yang berikutnya belum Mas. Nah, berikutnya, setiap TKK yang menjalankan praktek insinyur yang tidak memiliki istri terkena sanksi terasa. Jadi saya ini sudah tenaga kerja konstruksi, ya. Tetapi menjalankan praktek insinyur tapi tidak punya istri. Walaupun saya sudah punya insinyur, ya.
Jadi walaupun ini sudah punya insinyur, tetapi tidak punya stri, tidak bisa. Karena urutannya tadi, punya insinyur, punya SKI, punya stri. Urutannya begitu. Korot sekali Pak, nggak ruwet. Tergantung pemerintah mau membuat rut atau tidak. Tergantung PI mau membuat rut atau tidak. Kalau saya, depan harus sederhanakan supaya cepat pertumbuhan insinyur. Kesadaran untuk jadi insinyur. Ya, nah, siapa yang sini gelarnya ST? Coba, mana? Ada nggak yang gelarnya ST sini? Yang di sini? Di belakang saya ada yang ST ya? Pak Edi masih ST ya? Ya, ST MT. Nah, sekarang sudah insinyur, karena sudah sekolah insinyur. Pak Iman ini contoh ST tapi sekolah insinyur, IR sudah punya, SKI punya, STRI punya semua. Bahkan namanya boleh diperbolehkan undang-undang diberi nama insinyur. Karena saya bilang ke dia, kalau gelar STM itu nggak bagus Pak. Kenapa? Sok tahu mana tahu. Sok tahu yang tinggi mana tahu. Ya. Nah, baik. Nah, yang terakhir, setiap TKK yang memenuhi syarat menjalankan praktek keinsinyuran dan melakukan malah praktek standar keinsinyuran terancam pidana penjara. Jadi kalau sudah menjadi seorang insinyur, sudah memiliki stri, sudah memiliki semuanya dilengkapi, tapi dia menjalankan penyimpangan mutu di lapangan, maka dia kena sanksi pidana. Apa kesimpulannya? Undang-undang keinsinyuran itu kenapa pidana yang dikedepankan? Karena mengatur etika. Tadi, etika kita. Kalau undang-undang jasa konstruksi itu perdata. Untungnya ya, Pak Jaksa, Pak Polisi, lawyer belum memahami undang-undang keinsinyuran. Kalau nanti memahami undang-undang keinsinyuran, wah ini berbondong-bondong masuk penjara. Gitu. Ya Pak Bahari, ini penting. Itu pentingnya undang-undang keinsinyuran. Ya, jadi stri menjadi syarat bagi TKK yang melakukan praktek keinsinyuran. Jadi kalau kita praktek jasa konstruksi yang menjalankan praktek keinsinyuran wajib memiliki SKK dan stri, surat tanda register and next. Ya, inilah sebuah lingkaran. Ini pernah saya presentasikan di depan Pak Bastian. Mereka Bapak ada bertugas jadi kepala balai di Kalimantan. Tapi dulu nggak selengkap ini, Pak. Ini saya lengkapkan. Ya, kalau yang namanya penyelenggaraan proyek yang dibiayai negara maupun yang dibiayai dengan dana pinjaman, ya, maupun yang dibiayai oleh pemerintah dan sebagainya, itu siklusnya seperti ini. Siklusnya mulai di perencanaan umum, studi kelayakan, rencana induk, DED, ya, studi AMDAL, pengadaan tanah, pengadaan jasa konstruksi, pelaksanaan, ya, pembangunannya, ya, kemudian operasi pemeliharaan dan evaluasi akhir umur rencana. Yang warna merah-merah itulah ujian yang paling berat bagi seorang engineer atau seorang insinyur. Yang warna merah. Apakah warna kuning juga ada? Warna putih juga ada. Tapi yang paling berat berada di warna merah. Merah itu berat ujiannya. Ya, contoh misalnya ini. Di warna merah ini contoh yang terjadi saat ini dan selamanya kayaknya. Itu insinyur sering terjebak di dalam penyimpangan mutu pelaksanaan akibat keterlambatan progres fisik untuk mempercepat progres penyerapan. Nah, ini yang paling banyak. Ya. Jadi ketika kita itu terlambat, maka kita akan mengejar. Dan dalam mengejar itu biasanya yang dikorbankan adalah mutu pelaksanaan, metode pelaksanaan yang dikorbankan. Mungkin material tidak, materialnya baik, orangnya baik, ya. Alatnya juga semua akan mengejar keterlambatan, tapi metode kerja yang sering dilalui. Itu sama kalian itu kalau jadi mahasiswa kan sama. Kuliah 14 kali pertemuan. Tapi ingat Anda itu biasanya belajarnya itu kapan? Paling minggu ke 14 kan? Minggu 1 sampai 14 dolan kemana-mana nggak jelas. Begitu minggu 14 sadar, minggu depan ujian. Nah itu keterlambatan. Keterlambatan belajar. Bilang sama orang tuanya, Mama, Papa, Bapak, Ibu, Bunda, tolong kirim tambahan uang untuk gizi karena mau ujian. 1, saya lihat. 2, Anda mengumpulkan file-file.
yang bahan-bahan kuliah, baik yang hard copy, soft copy, semua dikumpulkan kan? Tapi waktunya mepet ini mau ujian. Gimana Anda mau belajar? Itu sama di lapangan. Ya kan? Ketika keterlambatan belajar sama keterlambatan itu sama menyiksa diri kita untuk tidak belajar dengan baik. Metode belajar kita korbankan. Spekulasi, paling besok Pak Teh ngasih soal ini, padahal tidak. Misalnya. Nah, besoknya ujian. Karena ujian, si dosen tadi beda dengan zaman dulu, zamannya Pak Bastian, zamannya Pak Bahar, zaman saya ngambil mata kuliah zaman dulu. Kalau nggak ujian, nggak lulus bener, tanyakan beliau. Beliau kuliah di ITB, zaman dulu ITB sama, nggak ada IP 2,0 paling 2,1 ya Pak Bastian. Sekarang itu minimal 3,1. Itu Bapak. Ya, tanyakan ini Pak Arif di belakang ini yang kuliah di Gajah Mada, merasakan bagaimana perjuangan mendapatkan nilai. Kalau nggak lulus bener. Sekarang beda Pak. Mesti lulusnya, walaupun hasilnya jelek. Saya ngomong gini karena saya pelaku, mesti lulusnya. Karena dituntut harus lulus dengan IP standar sekian. Sama dengan PPK dan Satker, pekerjaan kontraktor yang terlambat, kurang bermutu, terpaksa diluluskan. Karena itu adalah tuntutan. Peraturannya begitu. Nah, ini ya jadi warnanya dosen sama PPK. Ya, next. Inilah gambarannya. Nanti ujian-ujian Anda dibaca ya di file-file itu. Ya supaya nanti bekerja hati-hati, tempel di rumah. Wah, saya sekarang menjalankan proyek studi kelayakan. Apa yang ujian studi kelayakan? Baca. Di studi kelayakan itu engineer sering terjebak situasi ketidakjujuran data untuk meneliti tingkat kelayakan proyek. Begini layak enggak ya? Dilayakkan enggak ya? Dilayakkan. Nanti kan ada DED, ada proyek baru ini. Padahal sebenarnya next. Ya, inilah yang menjebak kita. Kenapa kita selalu terjebak dalam malah praktek? Malah praktek itu praktek yang salah, yang berdampak konstruksinya menjadi tidak bertahan lama, kurang berkualitas. Itu karena ini. Nih, jadi jebakan itu ada dua. Jebakan eksternal, jebakan yang internal. Kalau jebakan eksternal itu luar kemampuan engineer. Di luar kemampuan kompetensi engineer, di luar kebijakan di luar, ya. Tetapi kalau yang internal itu dirinya, di luar contohnya apa Pak? Itu tuntutan program kerja pemerintah agar pembangunan dilaksanakan serba cepat. Yes. Kalau serba cepat itu isinya 1 bingung, 2 8, 3 sakar PDW, 4 yang penting bangunan janji. Itu yang ada. Mestinya terbalik cara berpikirnya. Kalau pemerintah minta serba cepat, mestinya penyedia jasa itu terbalik berpikirnya. Oh ya, yang karena tidak cepat, saya nambah orang, saya nambah alat, karena kontraknya nggak dikurangi nilainya sama. Dengan kalau dikerjakan 8 bulan sama 4 bulan sama kontraknya. Hanya orangnya ditambah tidak, alat ditambah. Itu Bapak. Jadi sering menyalahgunakan situasi itu untuk menjebakkan dirinya. Nah itu, ya salah satu diantaranya. Kalau yang internal apa? Lain yang internal. Kompetensi kerja kurang mumpuni, kompetensi insinyur itu dianggap simbol saja, ya tidak memiliki budaya patuh standar, kode etik itu belum jadi ukuran, dan yang terakhir, take home-nya rendah. Tenaga kerja Indonesia itu tenaga kerja, kok take home-nya rendah ya? Karena rendah, dia akan terjebak di dalam proses malpraktek. Ya, kalau ini dibiarkan, maka yang terjadi di sini di warna putih. Di warna putih terjadi apa? Moral hazard, malah praktek, kecelakaan konstruksi, kegagalan keseragaman mutu, tidak tercapainya keseragaman mutu, kegagalan bangunan, dan kerugian sektor konstruksi. Kalau ini terjadi. Tapi buat kita, oke ini terjadi. Tapi buat kita yang praktek, kita akan kehilangan 2 hal penting. Apa itu? Pertama, kehilangan kepercayaan publik karena buruknya karakter insinyur. Karena buruknya karakter insinyur. Yang kedua, kehilangan kepuasan publik karena buruknya produk layanan kita. Kita setelah bangun jembatan, jembatannya rusak. Padahal hanya beberapa bulan diserah terimakan. Misalnya begitu. Nah, oleh karena itu kita menjadi ini yang kita ada. Tidak cukup dengan gagal bangunan, tapi ada gagal fungsi, gagal kinerja, gagal manfaat, gagal pasar, gagal tujuan.
gagal pasar, sudah bangun sekian triliun, tidak ada yang memanfaatkan. Itu namanya gagal pasar. Oke, next. Ya, tadi yang warna merah tadi saya ambil, yang warna merah tadi dalam lingkaran saya ambil di sini. Blek, ini warna merah tadi. Proses engineering atau proses konstruksi. Kalau kita bicara proses konstruksi, apa sih dibicarakan? Ini cuma 16 ini saja. 16 itu. Jadi kalau ada yang kerja konstruksi, 16 itu persoalan kita. Mulai persoalan tenaga kerjanya, materialnya, alat berat, metode kerja, penjadwalan kerja, komunikasi antar pihak, uji mutu lapangan, kecukupan modal, ya, kemudian perubahan desain, lingkungan kerja, kondisi cuaca, potensi konflik sosial dan potensi bencana. Itu yang kita hadapi kalau kita bekerja di dalam proses konstruksi. Lalu tadi saya sampaikan supaya ini hati-hati tidak menjadi merah berikutnya, maka wajib memiliki SKK dan SK istri. Wajib memiliki itu supaya yang warna ini nggak terjadi. Karena itu sampai terjadi, maka itu menunjukkan penurunan peradaban engineer dan penurunan peradaban insinyur. Jadi saya kalau mengatakan kegagalan bangunan itu adalah indikator simbol penurunan peradaban insinyur karena tidak patuh terhadap etika profesi keinsinyuran. Dan kegagalan bangunan adalah simbol penurunan peradaban engineer karena melakukan penyimpangan mutu mulai perancangan, pelaksanaan, pengawasan. Jadi kita jangan menjadi masyarakat atau generasi muda yang justru agennya adalah agen menambah jumlah kegagalan bangunan. Tapi sebaliknya, kita siap untuk mengurangi kegagalan bangunan. Ya, next. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Next. Nah, sekarang peradaban yang kita tuju itu kayak apa? Next. Nah, ini. Sebenarnya kita sering bicara profesional. Profesional value, kan sering ya dibicarakan. Tapi saya mencari cara. Orang juga sering bicara integritas, kompetensi. Mana ya? Saya ingin tahu apa sih orang sering membicarakan itu. Ternyata setelah saya telusuri dari berbagai sumber, dari berbagai pengamatan, kejadian dan sebagainya, saya punya pendapat bahwa nilai integritas itu atau integrated value itu dimulai dari kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik menjadi berbudaya patuh. Berbudaya patuh menjadi bermoral budi pekerti. Bermoral budi pekerti menjadi beretika profesi. Beretika profesi menjadi beradab dan humanis. Inilah integritas. Tetapi untuk membangun integritas, kita harus jadi orang yang profesional dulu. Apa itu profesional? Orang profesional itu selalu menuntut hak atas tarif profesinya. Jadi kalau kita itu katanya ahli utama teknik berdaya air, yang bilirnya 50 juta, dibayar 8 juta mau, itu bukan profesional. Haknya. Oh maaf Pak, jangan terlalu singkat saya. Jadi hak atas tarif profesi. Kalau kita berapa 4 juta, hak berapa 25. Padahal kita sudah punya membuktikan berbagai macam kompetensi kita. Terus karena itu tambahnya dari mana? Tambahnya dari yang lain. Yaitu kemudian standar minded. Orang yang profesional selalu berjiwa, berkarakter standar minded, patuh. Mengantisipasi risiko atau kerugian. Ya. Memiliki keterampilan yang khusus dan keahlian khusus. Itu profesional. Jadi profesional tidak cukup dengan keahlian khusus, tapi ada rentetan. Itu profesional. Sekarang pertanyaannya, gimana kita jadi orang profesional? Nah, kalau kita mau jadi orang profesional, itu adalah kita harus memiliki personal value. Personal value kita apa? Dan kita harus memiliki kompetensi. Baru jadi profesional. Apa personal value? Jadi penting. Personal value itu ada 4. Yang pertama, disiplin. Itu personal value. Jadi orang disiplin. 2, menjadi orang yang punya visi.
ingin maju. Yang ketiga, jadi orang yang selalu bergairah dalam bekerja. Happy dalam bekerja, bergairah. Yang ketiga, yang keempat adalah menjadi orang yang ingin meninggalkan kebaikan bagi orang lain. Kalau kita bangun gedung, kita punya jiwa. Gedung ini dipakai untuk orang lain ya. Saya tinggalkan yang terbaik, saya bangun yang terbaik. Nah, untuk memiliki personal value, membangunnya nggak susah memang. Membangunnya susah. Kenapa? Ini, personal value itu dibangun dengan 4 langkah. Pertama, kita memiliki kecerdasan fisik, sehat. 2, kecerdasan mental. Kecerdasan berpikir, bertindak konsisten. Berikutnya naik ke atas, kecerdasan emosional. Empati, social skill, yang self-awareness dan self-regulation. Jadi ini memiliki kesadaran hukum dan sebagainya, memahami hukum, di kecerdasan emosional. Dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Kalau kita sebagai orang bernegara di Indonesia, kita harus memahami hakikat berpancasila. Kalau kita sebagai orang beragama, kita memahami hakikatnya beragama. Itu turunan urutan, lalu kita akan bisa menjadi bentuk disiplin, vision, passion, dan konsep. Nah, itulah yang akan menjiwai personal value ditambah dengan kompetensi. Apa itu kompetensi? Orang itu tanda-tanda kompeten itu memutuskan secara tepat kecakapan prosedur, bertindak dengan benar, menemukan solusi, dan menyelesaikan problem. Itu adalah orang kompeten. Itu kalau ujian kompetensi tenaga kerja, misalnya dengan Pak Iman, atau mungkin nanti saya pasang Pak Bastian, atau saya nanti pasang Pak Idi, itu memang antik-antik. Ya. Jadi kalau mau kita kompeten beneran, itu yang kompeten cuma 5% dari seluruh ribuan itu, Pak. Belum, kita masih mengejar jumlah. Ya. Nah, inilah kira-kira nanti berintegritas itu tadi, tentu ada yang mengendalikan rohaninya dan ada yang mengendalikan jasmaninya. Rohaninya itu adalah SKI atau STRI, jasmaninya adalah SKK. Untuk apa? Untuk tadi membangun kepercayaan publik dan membangun kepuasan publik. Next. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk menyemangati hati pikiran menuju manusia konstruksi yang lebih beradab. Ya. Baik, terima kasih Prof. Agus dalam pemaparannya. Melengkapi pembahasan dari Pak Iman tadi oleh Prof. Agus bahwa memang kompetensi menjadi satu penyeimbang teknologi saat ini pada sumber daya manusia. Sehingga SKK, STRI itu sangat-sangat penting untuk legalitas. Baik, lanjut jelas terakhir oleh narasumber ketiga kita, Pak Idi Namara. Waktu dan tempat kami persilahkan. S1 2. Suara saya terdengar ya? Oke. Baik, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Prof. ATM, senior kami, Pak Bastian, narasumber lain, Pak Iman. Mohon izin berdiri, Pak Bastian juga. Adik-adik mahasiswa yang hadir. Saya beruntung di bagian akhir karena sudah tuntas dikupas oleh Prof. ATM, Pak Iman. Saya balik lagi ke bawah. Kenapa penting sertifikasi? Sekaligus tentang posisi pendidikan formal. Silakan, Mas Damdan. Oke, ya perkenalan diri dulu secara singkat. Ya, saya Dega dari Teknik Sipil, kemudian dosen juga. Kebetulan memang sedang dapat amanah menjadi dekan di Tantri Ageng University. Bu Siti ini sahabat saya di University ini, gitu ya. Kemudian juga sebagai asesor juga, dan saya sekretaris forum nilai ahli. Kalau ketuanya Prof. ATM tadi, saya sekretarisnya. Oke, lanjut. Ya, ini ya saya ke bawah dulu nih ya, ke bawah dulu adik-adik mahasiswa.
dan audiens secara umum refresh bahwa posisi kita di KKNI, ya, pendidikan formal seperti ini. Dari diploma 3 itu ke 5, diploma 4 atau sarjana terapan atau sarjana umum itu di 6, kemudian untuk pendidikan profesi di 7. Tadi sudah kali disebut ada yang namanya pendidikan profesi insinyur PPI. Sektor konstruksi nggak hanya PPI, ada juga PPA, pendidikan profesi arsitek dan seterusnya. Ada gelar masing-masing. Tadi disampaikan kalau insinyur tentunya gelarnya IR, identik dengan orang zaman dulu gitu ya. Zaman dulu kalau teman-teman lihat insinyur itu orang sekilas oh ini udah berumur itu. Padahal enggak. Sekarang setelah undang-undang insinyur itu sudah ada kemudian pendidikan insinyur seperti Pak Iman tahun 2020 ya, nah 2020. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada perkembangan terkini bahwa pendidikan profesi mulai marak di era 2020 ke atas. Gitu. Kemudian master ini jenjang 8, terus untuk doktor jenjang 9. Paling pol ya jenjang 9. Gitu. Silakan. Terus lanjut. Nah, ini posisinya, ini mungkin sudah sering ditampilkan. Saya kira sudah sering ditampilkan. Jadi bagaimana dari sekolah menengah atas atau menengah kejuruan, lari ke diploma, lari ke sarjana dan seterusnya, bahwa 3 segmen utama: operator, teknisi analis, dan ahli. Ahli itu untuk D4 atau S1 dan seterusnya. Ahli. Jadi kalau kawan-kawan dengan modal pendidikan diploma atau D2 atau D3 berdasarkan skema ini tidak mungkin menjadi level ahli. Tidak mungkin. Jadi memang menjadi persyaratan dasar bahwa untuk ahli itu minimal jenjangnya adalah S1 atau D4. Jadi yang buat adik-adik mahasiswa yang di S1 atau D4 ya semangat. Selesaikan segera bisa untuk menjadi ahli nantinya. Kalau mau melanjut lagi dulu Pak, saya maunya pendidikan profesi dulu Pak, nggak apa-apa juga, silakan. Langsung setelah SD 2 semester menjadi insinyur, nah bisa menjadi langsung jenjang ahli. Karena kesesuaian KKNI tadi, jadi KKNI 7 di profesi insinyur itu berhak langsung tanpa pengalaman untuk uji sertifikasi jenjang 7 ahli muda. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau terus ke 8 ke master langsung boleh juga. Jadi untuk ahli madya sejauh ini regulasi ya, kita bicara regulasi boleh-boleh saja dan seterusnya. Gitu. Ini konsep KKNI ya, Perpres nomor 8 tahun 2012, dilengkapi juga dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Ada 4 hal atau 4 bagian untuk menjadi berproses menjadi level-level seperti ini, baik dari belajar mandiri, pendidikan formal, dunia profesi atau sertifikasi profesi, sama industri. Lanjut ya. Nah, ini tadi Pak Iman dan beberapa teknik juga sudah menyampaikan apa sih kompetensi itu, apa sih sertifikat itu. Saya menyederhanakan, sangat simpel sekali. Negara kita negara hukum. Sering kali saya setiap bicara kompetensi, setiap bicara sertifikasi, selalu memulainya bahwa negara kita negara hukum. Sehingga segala sesuatunya harus berbasis hukum. Kawan-kawan, adik-adik ngaku seorang, oh saya master, oh saya sarjana. Kalau yang sudah kenal mungkin tahu ya, oh iya, ini lulusan ini lulusan ini. Tapi kalau bayangkan kalau Anda submit pekerjaan atau apapun, saya sarjana kan, buktinya mana? Ya ijazah tadi. Bolehkah fotokopian, bolehkah file, itu kan kekinian saja. Tapi biasanya tetap diminta untuk, kalaupun bukan file asli, ada apa namanya, cap itu ya, disahkan lah, disahkan sehingga membuktikan betul-betul bahwa oh iya, si A ini lulusan kampus ini, si B ini lulusan kampus ini. Itulah, itu yang disebut bukti hukum. Termasuk masalah kompetensi, harus ada bukti hukumnya, yaitu adalah
sertifikat. Nah, simpelnya sertifikat kompetensi itu 3. Yang pertama attitude, yang kedua knowledge-nya, yang ketiga skill. Saya nggak akan banyak bicara. Tadi sudah disampaikan bolak-balik oleh Prof. Agus Taufik Mulyono, rekan kami Pak Iman. Tapi intinya skill ini biasanya berbasis pengalaman. Semakin sering kita berpengalaman, beraktualisasi, akan terasah skillnya. Intinya begitu. Knowledge sudah pasti pengetahuan. Ya, jadi setelah lulus S1 atau lulus S2 atau insinyur, bukan berarti kita berhenti belajar, enggak. Tetap tadi Pak Iman menyebutnya PKB. Nah, poin-poin PKB itu kan untuk apa namanya memperpanjang sertifikat. Itu bagian dari penanaman knowledge-nya. Ikut webinar ini, webinar itu, ikut diskusi ini dan seterusnya. Pelatihan juga. Attitude. Nah, ini attitude juga jadi hal yang penting. Kesannya apa ya? Kesannya sepele, tapi ternyata menjadi salah satu dimensi dari kompetensi. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, Mas. Oke, ini penegasan saja. Tadi juga sudah disampaikan bahwa di kita di sektor jasa konstruksi ada undang-undang jasa konstruksi, khususnya di pasal 70 ayat 1. Jadi setiap tenaga konstruksi, tenaga kerja konstruksi itu wajib, ayat 1-nya, wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkan adalah BNSP. BNSP melalui LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. LSP boleh didirikan oleh asosiasi profesi, boleh industri, maupun boleh kalangan pendidikan. Silakan saja jalur yang mana. Tadi Pak Iman juga bercerita di P3SM sudah banyak sekali LSP-LSP yang berada di bawah kendali P3SM. Silakan berikutnya. Ini karena waktunya dibatasi sampai jam 15, saya kebut ya. Saya kebut. Ini dilewati aja lah, dilewati. Nanti bisa silakan. Ini sedikit gambaran ya, terutama buat adik-adik mahasiswa ini. Sedikit gambaran. Karena kebetulan saya juga asesor. Sudah baca lah bolak-balik SKK ini itu ya. Itu saya kira menyimpulkan ada 3 bagian utama di SKKNI sektor jasa konstruksi. 3 bagian utama. Apa saja? Yang pertama hampir selalu ada di SKKNI konstruksi itu adalah penguasaan, pemahaman, dan penerapan tentang K3, keselamatan kerja. K3 konstruksi. Makanya tadi saya bisik-bisik nih dengan sahabat saya, Bu Siti, Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Tangerang. Bu, ada nggak mata kuliah? Kurikulum lama nggak ada, tapi kurikulum baru ada. Oh, bagus, cakep, gitu ya. Di beberapa kampus saya juga punya berapa kali ya diundang untuk di kampus itu sharing untuk kurikulum. Akhirnya mereka menyadari mata kuliah ketiga ini menjadi penting. Ada yang tadinya tidak ada, kemudian akhirnya beberapa kampus, oh iya, ternyata K3 ini jadi tuntutan di dunia kerja. Akhirnya mereka mengadakan mata kuliah K3 tersebut. Ini faktanya seperti itu. Kemudian setelah bagian K3 ada lain lagi, ini yang kecil dulu ya. Yang kecil dulu itu masalah koordinasi, komunikasi, dan pelaporan. Itu hampir di setiap SKKNI, khususnya yang ahli, itu ada mengenai bagaimana bentuk koordinasi, bagaimana bentuk menyusun laporan dan segala macam. Kita apa yang dikonstruksi belajar nggak itu? Belajar nggak kira-kira Bu? Belajar nggak? Siapa berani jawab? Belajarnya di mata kuliah apa ini? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Salah nggak apa-apa, bukan ujian. Ya, saya kira tidak ada mata kuliah khusus mengenai ini, tidak ada. Tetapi CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan, itu bisa dimasuk muatannya dalam beberapa mata kuliah. Bisa di bahasa Indonesia, bisa di bahasa Inggris, bisa juga mungkin di metode penelitian mungkin ya. Mungkin ada juga beberapa kampus yang teknik menyusun laporan. Karena itu menjadi bagian juga dari sebuah kompetensi. Baru segmen yang terbesarnya adalah ini,
substansi keahlian bidang masing-masing. Bagi yang SKK ahli jalan ya tentang jalan, SKK ahli jembatan ya tentang jembatan, SKK sumber daya air ya bicara sumber daya air, termasuk peraturan-peraturannya. Jadi 3 hal inilah yang mayoritas muncul di SKK ini sektor konstruksi. Itu ya, saya kira lanjut berikutnya. Saya ngebut ini. Oh ini tadi malam saya nyontek dari Prof. Ate yang tadi sudah disampaikan. Intinya humanistis, saya sepakat Prof. Humanistis, ada kata-kata yang saya mengenai ini Prof. Damai, sejahtera, bahagia, sehat, dan selamat untuk meningkatkan produksi ekonomi yang lebih baik. Karena apa? Kepemilikan sertifikat kompetensi ini selain memang sebuah kewajiban dan kebutuhan, ini juga berimbas kepada hak dan kewajiban tadi, billing rate tadi. Artinya harga seorang profesional, seorang ahli, seorang yang kompeten tentunya akan berimbas kepemilikan tadi. Kedamaian, sejahtera, produksi ekonomi yang lebih baik. Sangat setuju, ini juga sering izin Prof, saya nyontek dari Prof. Itu saya tulis, Prof Agus Taufik Mulyono. Lanjut terakhir ini kayaknya. Oh udah cukup. Ya, karena sudah dibisiki panitia sampai jam 3. Ya. Makasih ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Edi. Mohon aplaus untuk ketiga narasumber sharing session kita hari ini. Baik, 3 rangkaian pemaparan dari para ahli terkait upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang konstruksi. Tadi pemaparan dari Prof. Agus, Pak Iman, dan juga Pak Idil. Baik, tersisa waktu walaupun sangat sempit, ada sesi untuk bertanya. Kalau dilihat di Zoom juga ada yang bertanya terkait teknis. Izin saya bacakan. Tadi ada yang bertanya terkait permasalahan bagaimana dengan simpan. Gitu. Tadi ada yang bertanya di Zoom bahwa bagaimana penggunaan dari simpan itu sendiri. Mau langsung dijawab Pak Iman? Silakan. Jadi begini, simpan ini adalah satu aplikasi di mana bahwa setiap tenaga kerja konstruksi ya itu wajib melaporkan pengalaman profesionalnya ya dengan mencantumkan tadi misalnya tahun ini tadi dia terlibat dalam pekerjaan konstruksi pembangunan gedung A misalnya. Nah maka dia masukkan di situ jabatannya sebagai apa, kemudian siapa pengguna jasanya, kemudian siapa penyedia jasanya, kemudian dia mana di bagian mana dia terlibat, apakah di bagian pengguna atau di bagian penyedia jasa, yang kemudian berapa lama pelaksanaan pekerjaan tersebut, berapa nilai kontrak dari pekerjaan tersebut. Nah, itulah yang harus dilakukan. Jadi setiap tenaga kerja konstruksi itu wajib, khususnya yang ahli ya. Jadi tidak semua tenaga kerja konstruksi. Mas saya koreksi sedikit. Jadi untuk tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi ahli, yaitu jenjang 7, 8, 9 itu wajib memiliki akun pada simpan. Ya, karena nantinya dalam pelaksanaan sertifikasi itu dasar-dasar. Nah, mungkin kita beberapa kali pernah juga menyelenggarakan pembinaan kepada anggota terkait dengan bagaimana setiap tenaga kerja tadi memperoleh akunnya, bagaimana pelaksanaannya. Dan mungkin nanti kalau memang cukup banyak kita akan undang lagi narasumber yang berkompeten untuk menjelaskan terkait dengan simpan. Karena itu cukup banyak. Tapi intinya itu bahwa setiap tenaga kerja konstruksi, khususnya jenjang ahli, itu wajib memiliki akun simpan. Karena itulah tempat mereka nanti mencantumkan atau mendaftarkan pengalaman profesionalnya. Demikian gitu.
Baik, terima kasih. Seperti tadi Prof. Agus pernah menjelaskan ada pidana dan perdata. Kalau kita nggak punya simpan atau seorang tenaga ahli tidak punya simpan, Baik. apakah kait dengan itu? Baik, kalau dia tidak memiliki simpan atau bagaimana dia akan memperoleh sertifikat kompetensi kerja. Jadi kalau dia tidak punya akun di simpan, maka dia tidak akan bisa untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja pada kualifikasi ahli. Ya, kecuali kalau dia mau sebagai kualifikasi operator atau teknisi analis yang tidak perlu mendaftarkan pengalaman profesionalnya. Gitu. Jadi ini bahwa kalau Anda mau menjadi seorang tenaga ahli, ya maka ya harus wajib disimpan. Oh ya, kalau boleh sedikit saya tadi menarik karena ini di dalam beberapa kali kesempatan saya berkunjung ke perguruan tinggi, ini pasti ada yang bertanya. Dan ini atau kok nggak ada yang bertanya begini, kenapa sih perlunya sertifikat kompetensi kerja? Saya ini kan sudah lulus dari perguruan tinggi, saya ini sudah S1, saya ini sudah S2, saya lulusan dari perguruan tinggi ternama, saya lulusan dari perguruan tinggi luar negeri katakan. Ya, kenapa? Bahwa lulusan perguruan tinggi dengan gelarnya itu berlaku seumur hidup. Sementara kalau SKK itu ada masa berlakunya. Nah, tujuan dari SKK ini seperti dalam pengakuan ya, pengakuan terhadap kompetensi. Nah, tujuan dari sertifikasi ini adalah bagaimana untuk melihat apakah pengetahuan ya dan keterampilan yang diperoleh dari bangku pendidikan katakanlah itu sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku pada industri, yang berlaku secara nasional. Ya, itu sekali lagi. Tiga, tujuannya kenapa sertifikat kompetensi kita memiliki masa berlaku? Karena kompetensi itu adalah bersifat dinamis, ya sehingga diharapkan dalam jangka waktu masa berlakunya tadi akan diuji lagi apakah yang bersangkutan masih memelihara kompetensinya. Saya beri contoh, misalnya saya dulu bahasa Inggrisnya sangat bagus ketika saya jadi dosen, Pak, tahun 2000-an. Tapi karena sekarang saya sudah lama nggak pernah ngajar dan tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar, kemarin saya ujian TOEFL di tempat nilainya jelek, mohon maaf. Artinya apa? Ini bahwa kompetensi saya ternyata turun. Nah, tujuan dari masa berlaku kompetensi tadi, sertifikat kompetensi, adalah untuk memastikan bahwa tenaga kerja tadi dia harus memelihara kompetensinya. Nah, pemelihara kompetensinya tadi adalah melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, itu tugas dari asosiasi profesi dan tugas dari tenaga kerja untuk melakukan pemeliharaan kompetensi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman. Di Zoom ada satu lagi. Ini sepertinya pada saat Prof. Agus tadi menjelaskan tentang malpraktik, beliau menjelaskan bahwa di daerah masih ada petugas pemerintah sendiri yang belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 2. Beliau mengutarakan bahwa perlu sosialisasi dan Kemen PUPR. Mungkin ada masukannya Prof. Agus, apakah memang Kemen PUPR ini belum disosialisasikan pada daerah-daerah tertentu atau memang kurangnya sosialisasi? Indonesia karena terlalu luas. Beda kalau kita di Eropa. Di Eropa itu Pulau Jawa itu bisa 10 negara. Kalau kita ini kenapa tidak efektif dalam sosialisasi? Pertama, sosialisasi itu menjadi program pemerintah by project. Nah, itu misalnya. Jadi kalau ada anggaran, jangan lupa, apa sosialisasi? Nunggu dulu persetujuan anggaran. Itu by project. Kedua, sosialisasi dilaksanakan secara bersama-sama dalam dimensi waktu, dimensi ruang yang sama. Kenapa sekarang bulan ini? Kenapa ini? November, Oktober, November, sampai pertengahan Desember itu bulan yang ramai sosialisasi di daerah dan pesertanya nggak ada. Itu jadi karena berbasis, karena memang sistemnya jangan disalahkan yang melaksanakan, sistemnya masih begitu. Itu yang dirubah. Satu. Kedua,
saya tidak pernah melihat peran aktif dari asosiasi profesi untuk apa ya, untuk berkiprah membantu pemerintah mensosialisasikan program-program permen dan sebagainya. Ini maaf ya, saya sangat mengapresiasi ini teman-teman P3SN yang selalu aktif membantu pemerintah. Tidak hanya di sini, P3SN saya cek di wilayah-wilayah lain itu juga melakukan sosialisasi. Maaf, saya bukan memuji-muji, tapi saya bicara apa adanya. Saya melihat yang lain tidak ada yang peduli gitu. Nggak ada. Karena sosialisasi itu nggak mungkin hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, kepastian ya. Keterbatasan pemerintah itu. Duitnya terbatas, dimensi waktunya terbatas, dimensi uangnya terbatas, dimensi kemauannya terbatas, niatnya juga terbatas. Jadi nggak mungkin. Ya, sehingga itu semua harus dilaksanakan dengan cara bersama-sama. Gitu. Mestinya asosiasi punya kewajiban dikumpulkan, berikan kewajiban. Pasti disuntiklah dana sedikit sebagai stimulan saja. Dan saya selalu dengan P3SN yang disampaikan oleh Pak Iman tadi, itu memang semua digalakkan di seluruh wilayahnya, cabang-cabang atau wilayah ya, itu melakukan memahami tentang undang-undang jasa konstruksi, peraturan itu satu. Yang kedua, bangsa kita ini bangsa yang malas membaca. Bangsa kita adalah bangsa yang malas membaca. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat senang mendengarkan, bukan membaca. Kalau mendengarkan senang. Tapi kalau mulai memiliki, membaca, lalu jadinya memahami, lalu menerapkan, punya pola sendiri, enggak. Hanya berhenti sebelum memiliki, mendengar. Sering, senang mendengar. Sehingga memang sosialisasi yang dilakukan di televisi, di radio, dan media massa itu memang paling tepat. Ya, paling tepat. Tetapi kan tidak bisa bertanya. Nah, itu. Jadi kuncinya itu memang sosialisasi kuncinya. Jadi kalau sosialisasi tidak berjalan dengan baik, karena by project tadi, asal sudah ada pesertanya, ada laporannya, ada foto-fotonya, spanduknya benar, tanggalnya benar, diperiksa benar, cek SPJ keluar. Itu. Nah ini sistemnya masih begitu. Tidak hanya di Kementerian PUPR, saya lihat semuanya berhubungan sama di Kementerian Sosial juga sama, Kementerian Agama juga sama semua. Itulah kenapa setiap ada peraturan perundangan itu sulit untuk dilakukan pembumian sosialisasi. Ya, nah ada juga saya melihat ya kelompok P3SN itu orang-orang yang cermat. Begitu ada peraturan baru dicermati. Oh, ini nggak tepat ini, nggak cocok nih, nggak bisa mendengar suara rakyat ini, suara sekali. Nah itu nanti dianggap melawan. Nah itu jadi memang agak susah sosialisasi. Tapi minimal saya minta Pak Iman dan kawan-kawan tetap semangat untuk membantu pemerintah. Tepuk tangan untuk P3SN. Ya. Itu Mbak. Terima kasih. Jadi sosialisasi itu pasti sudah dilakukan, tapi memang peran pemerintah itu tidak bisa sendiri. Saking Indonesia begitu luas, gitu ya Prof ya, sangat luas, dan tadi sosialisasi tidak sampai membumi atau sampai ke akar-akar karena memang dibutuhkan panjang tangan kita bilang atau dari masyarakat sendiri, kemauan dari masyarakat sendiri untuk ikut serta membangun negara. Begitu Pak Iman. Tadi ada Pak Bastian, beliau ini cukup senior, kita sedikit minta masukan dari beliau mungkin, atau apa, silakan Pak Bastian, atau yang ini ditanyakan, monggo silakan. Terima kasih. Buat ini perlu kita sampaikan kepada adik-adik, terutama mereka kalau mereka tertarik kelak di dunia jasa konstruksi. Tadi selalu dikatakan ada dua, SKK dan keinsinyuran. Saya rasa mereka pasti akan repot, Pak. Harus punya SKK dan harus punya insinyur, harus dua-dua. Satu datang ke LPJK, satu datang ke PII. Di sini bayar dengan biaya untuk mengambil sertifikat kompetensi, bayar sebesar A, di sini juga harus bayar sebesar A. Mungkin Bapak perlu menjelaskan bagaimana saya bisa mendapatkan
1 kali proses, lantas saya dapat 2. Atau boleh nggak saya daftar di sini lantas diregistrasi di sana, atau daftar di sana lantas diregistrasi di sini, sehingga di sana saya bayar biaya ujiannya, di sini saya bayar biaya registrasi, atau sebaliknya. Karena buat kami yang baru tamat, gaji kami masih kecil, gitu ya. Kemudian ya pasti untuk mendapatkan sertifikat itu tidak gratis juga, gitu. Itu satu. Satu lagi, nggak tertarik. Saya kemarin berbincang-bincang dengan salah satu. Di mana sih membuat mereka ini tertarik kepada dunia jasa konstruksi? Saya rasa tidak ada jaminan, gitu ya. Kalau saya kerja di dunia jasa konstruksi, saya bisa punya gaji yang baik nggak sebagai seorang profesional? Karena dunia jasa konstruksi itu kan dunia keahlian yang kemudian kita punya sertifikat kompetensi yang kita dibayar berdasarkan kompetensi kita. Tentu kita profesional. Kalau Bapak Ibu ke dunia jasa keuangan, ada satu orang direktur keuangan di asuransi ditawarkan menjadi direktur keuangan di perusahaan konstruksi. Dia bilang, saya nggak mau. Saya menjadi direktur keuangan di anak perusahaan, itu gajinya masih lebih tinggi daripada direktur keuangan di induk perusahaan jasa konstruksi. Saya nggak mau. Kita tawarkan dia. Nah, pasti itu akan mereka rasakan. Saya di dunia jasa konstruksi dibayar seperti UMR kan. Padahal saya kan profesi, saya berpendidikan, saya punya sertifikat profesi yang harusnya saya dibayar berdasarkan profesi saya. Ini menjadi tugas Bapak sebagai seorang yang kebetulan di LPJK. Kita mau Bapak berjuang. Dunia jasa konstruksi itu harusnya dibayar berbeda dengan sekedar dunia lapangan konstruksi, dunia kerja biasa. Saya kerja di kantor dibayar UMR. Masa di dunia jasa konstruksi saya bayar UMR? Supaya mereka tertarik. Banyak insinyur sipil yang masuk ke banking, banyak insinyur sipil yang Laksamana Soekardi itu insinyur yang masuk ke banking, jadi ke banking lah. Ada teman-teman saya di Citibank, itu insinyur-insinyur semua. Nah, kenapa? Karena mereka nggak tertarik, itu tidak terlalu bagus gajinya. Nah, Bapak perlu memperjuangkan ini. Siapa sih yang mengatur industri jasa konstruksi? Ya tentu Menteri PUPR. Remunerasinya diperbaiki. Ada banyak pikiran-pikiran yang saya bikin remunerasinya diatur sekian puluh juta, tetapi yang mereka dapat mungkin setengahnya. Harusnya ada satu standar gaji. Jadi bukan standar remunerasi, standar gaji buat orang-orang dunia jasa konstruksi supaya mereka tertarik. Baru remunerasinya ditentukan. Jadi tidak dibalik remunerasinya ditentukan, mereka dikasih setengah atau 60%. Kecil lah. Bayangkan teman-teman saya yang ahli kerja di IKN sana, saya dengarnya berapa sih lu bayar? 15. Orang ahli yang senior dibayar 15 juta kerja di tempat jauh. Nah, mereka harus kita taruh di Kalimantan. Masih muda, Pak. Masa kita bayar UMR? 2 poin ini, Pak, yang penting Bapak jelaskan supaya orang-orang yang berkecimpung di dalam keahlian jasa konstruksi itu tidak cuma berapa, Pak? 10 juta ya. Dan supaya kita dapat yang bagus-bagus juga masuk ke sini. Sehingga Bapak kalau mau menerapkan standar kompetensi secara ketat, seperti seorang profesional engineer di luar negeri, Pak, itu ada yang nggak lulus. Kira-kira demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Luar biasa. Saya jadi takut dengan jawab. Prof dulu deh yang jawab deh. Ya, masukan Pak Bastian sangat bagus ya. Katanya begini, siapa yang mengendalikan TKP? Itu Pak Bastian. Sistem kita dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tidak ada pihak yang bisa memonitor, bahkan masuk ke dalam dapurnya korporasi untuk bisa melihat, kamu kok bayar sekian persen ya ke tenaga kerja. Enggak. Konsultan pengawas yang memiliki kewenangan itu. Konsultan perencana apalagi. Konsultan MK yang saya harapkan ternyata tidak ke situ. Ya, ini masukan yang baik. Dan saya rasa
Pak Basja memberikan masukan gini itu dasarnya adalah beliau juga pernah menjadi bagian sebuah sistem yang memantau bagaimana perkembangan itu. Tapi saya catat Pak Basja bahwa pertanyaannya adalah bukan persoalan berapa billing rate, tapi berapa take home pay yang diterima. Itu penting. Karena tadi dalam lingkaran yang saya tunjukkan, salah satu penyebab malah praktek di lapangan itu karena take home pay-nya terlalu rendah. Take home pay-nya terlalu rendah. Kemarin saya mewawancarai tenaga kerja, dia menjadi ketua Kortim apa istilah? Kortim loh, Kortim itu bantuan teknis. Dia adalah orang yang dianggap pandai. Tapi saya tes kompetensi itu nggak ngerti apa-apa, jelas. Tapi dia umurnya tua. Kamu pernah menjadi pejabat? Belum pernah Pak. Saya sejak lulus sampai sekarang itu kerja di konstruksi. Tapi nama saya dipinjam-pinjam gitu. Terus dia dapat lah Pak per bulan sekian. Ngomong apa? Ya, saya tanya jadi Kortim berapa kamu dapat? 11 juta. Billing rate berapa? 37. Kamu kok mau dapat 11 juta? Sampai saya tanya berapa istrimu, berapa anakmu, mesti anakmu di mana? Di Bandung. Kamu kerja di mana? Di Kalimantan. Ya, ini yang belum bisa. Siapa lembaga siapa yang mengontrol itu? Lembaga siapa? Karena pemerintah nggak bisa lagi mengontrol. Kenapa? Karena sudah dalam perjanjian kontrak. Sudah selesai urusan rumah tangganya kalian. Itu Pak Bastian. Kayaknya perlu ini dibentuk sebuah aturan atau regulasi. Rule-nya siapa yang mengontrol itu? Jangan kebangetan lah. Jangan kebangetan. Yang anehnya tadi, kamu 11 juta cukup. Cukup. Yang kamu kirimkan ke istrimu berapa? Begitu Pak. Masa asesor tanya gitu? Ya karena ingin tahu apakah kamu malah praktek. Dia langsung jawab. Ya nggak cukup. Yang saya kirimkan saya cuma 8 juta, saya pegang 3 juta untuk pegangan saya. Untuk kebutuhan wisata bagaimana? Itulah Pak, saya dibantu kontrak. Ketika ada kata-kata dibantu kontrak, maka dia malah praktek. Sepele malah praktek. Ada 10 sampel benda uji yang harus dipenuhi sekian persen, syaratnya 95% kekuatannya, rata-rata di bawah 95%. Apa yang dilakukan? Dibongkar? Tidak mungkin dia berani bongkar. Nggak berani mengatakan bongkar. Apa yang dilakukan? Dengan jujur dia katakan, ya saya olah apa datanya supaya 95%. Kalau seandainya itu wawancaranya itu berhadapan, mungkin kalau saya mau tak tempelin orang. Kira-kira gitu ya. Tapi ini adalah informasi-informasi yang baik dan itu rekam dengan baik. Itu luar biasa. Ya, jangan-jangan orang kayak tadi itu ribuan jumlahnya. Ya. Kasihan pemerintah. Coba, pemerintah itu mengeluarkan uang yang begitu besar untuk membangun. Hanya permainan-permainan penyedia jasa itu masalahnya. Ya, nggak memiliki standar minded. Nggak mau belajar, spek aja nggak tahu. Ya, pedoman standar nggak tahu. Tanya Pak Bastian itu. Yang namanya beliau itu membawa beberapa kasatker, berapa PPK. Apa pekerjaan PPK kasatker tiap hari itu? Menelpon kontraktor, mengejar-ngejar kontraktor, dan sebagainya. Hei, alatmu mana? Orangmu juga nggak ada. Termin kemarin sudah kamu serap. Materialmu nggak ada. Makanya jadi PPK itu paling penyakit kalau nggak jantung, gula tinggi, emosional. Ya. Ini kalau kalian punya suami yang jadi PPK, harus sabar. Ya. Datang tuh harus senyumin terus. Karena dia punya problem yang banyak. Itu Pak. Terima kasih Pak Bastian. Terima kasih Pak Bastian. Terima kasih Pak Radat. Sedikit nambahin. Baik, Baik, terima kasih Pak Bastian. Ya, pertanyaannya luar biasa. Kalau kita lihat memang karakter dari pekerja atau tenaga kerja konstruksi ini mungkin berbeda dengan tenaga kerja yang lainnya. Sektor perbankan, sektor industri yang mereka cenderung stabil. Sementara kalau konstruksi ini kan unik, dia terkait dengan tempat dan waktu, sehingga terkadang ikatan hubungan kerjanya itu hanya sebatas proyek saja. Proyek itu pun katakanlah dia akan terbagi dalam beberapa stage. Misalnya kalau tukang batu, mungkin dia hanya pada saat pertama. Sehingga ini yang menjadi concern kita bersama juga. Bagaimana
kita juga memberikan remunerasi yang baik. Memang ada di dalam Kepmen kalau nggak salah terkait dengan remunerasi, Pak. Tapi itu pun juga untuk ahli dan itu hanya berlaku untuk konsultan. Ketika kontraktor dimintakan untuk menerapkan itu, mereka tidak akan mau. Kenapa? Karena dalam analisis harga satuan itu tidak ada harga atau biaya untuk tenaga ahli. Yang dihitung adalah tenaga tumpang dan lain sebagainya, material. Tenaga ahli tidak ada di situ. Sehingga bagaimana kita ingin menerapkan kontraktornya. Kalau kontraktor tidak ada, kalau konsultan ada, karena ketika dia mengajukan penawaran, dia pasti akan mengajukan data personilnya. Penanggung ya. Di dalam kontraktor itu ada kebutuhan tenaga ahli, ahli teknik bangunan gedung, ada ahli jalan, ada ahli apa. Tapi di dalam analisis harga satuan itu tidak ada item itu karena dianggap itu sudah masuk ke dalam keuntungan dari perusahaan. Sehingga perusahaan juga tidak, kalau seperti itu berarti sesuai kemauan kami. Selama kami bisa punya ikatan hubungan kerja dengan itu. Sehingga itulah yang menjadi benang kusutnya lah mungkin demikian proyek. Nah sehingga harapan kita juga, dan kita lihat terus terang lah, saya juga beberapa kali ke daerah-daerah, kita lihat bahwa ternyata yang bekerja di lapangan itu bukan orang yang memiliki sertifikat. Sertifikat ini sebagai hanya sebagai persyaratan administratif saja. Saya katakan di mana tenaga ahlinya? Oh ada Pak. Kapan kalau perlu kita datangkan? Loh, kok didatangkan? Harusnya tenaga ahli ya berada di sini. Kapanpun ketika saya butuhkan tenaga ahli ya ada di sini. Oh tidak Pak, tenaga ahli kami ada di ibu kota provinsi. Nanti kalau sebulan sekali mungkin dia datang untuk periksa. Nah ini jadi permasalahan. Sehingga ini masalah kita bersama, Pak. Dan tentunya kami dari sektor asosiasi profesi coba terus mendorong bagaimana mensosialisasikan ini kepada masyarakat pada umumnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan berikan aplaus untuk para narasumber kita hari ini. Cukup banyak sekali ya ilmu yang memang bisa kita serap sangat baik karena kita semua bagian dari sumber daya manusia. Baik, berakhirnya tadi masukan dan juga tanya jawab yang kita lakukan diakhiri. Maka berakhir. Oke, baik. Mungkin perlu tahu Pak bagaimana SKK dengan STRI itu sebetulnya harusnya disatukan sistem prosedur pengetesannya sehingga kita dapat beli satu dapat dua gitu. Ya, siap. Baik, Pak. Nanti kita adakan lagi sharing session. Oh, mau ditambahkan sedikit? Iya, Pak pasti. Jadi kami sudah memikirkan, sudah ada MOU antara PII dengan LPJK. Tetapi memang satu sistem cari regulasi cangkulannya. Bagaimana itu menjadi satu? Itu kuncinya nomor satu, Pak. Kalau PII itu membuka diri untuk membuka mengakreditasi HKK. Nah, lalu HKK ini akan bentuk LSP Iya. cepat. Ya. Jadi seperti itu polanya. Terima kasih. Mudah-mudahan sih punya keterbukaan. Baik. Berarti sedang digodok gitu ya, Pak. Baik. Demikian acara sharing session urgensi sertifikasi kompetensi kerja sektor konstruksi guna mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang diadakan pada Indo-Buildtek pada hari ini. Kita tutup, setelah ini boleh sharing untuk sesi untuk pemotongan bersama. Kita tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.